KB Friends, kembali lagi dalam KBVS Beginner Corner. KB Friends, kalau waktu itu ada yang nyimak nih video kita yang makro update sama Pak Fikri, udah sempat ngebahas kira-kira yield itu apa, lalu Pak Fikri juga udah bantu ngejelasin ini tuh waktu yang tepat buat masuk ke pasar fixed income loh Ran. Plus di video kita yang sebelum ini nih, kita udah sempat ngebahas obligasi tuh apa sih. Hari ini spesifik nih, kita mau langsung ngebahas apa itu sukuk retail sih. Nah tenang aja, saya nggak sendirian, udah ditemanin langsung dari tim fixed income-nya KBVS yang akan menjawab kebingungan atau keingintahuannya KB Friends nih. Langsung aja ya, boleh coba mungkin diperkenalkan diri yuk, siapa nih dari tim fixed income yang udah main-main kesini? Halo, selamat sore Mbak Ranti. Saya Reza dari tim Fixed Income. Halo, nama saya Ali dari Fixed Income. Oke, langsung aja ya. Kalau di video sebelumnya sih sebenarnya kita udah sempat ngenalin ke KB Friends nih, obligasi itu apa. Sekarang kita spesifik mau nanya nih, kalau sukuk retail itu apa sih sebenarnya? Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Oke, saya coba menjelaskan pertanyaannya. Jadi untuk sukuk retail ini adalah salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat syariah. Kemudian juga penggunaannya ini ditujukan biasanya untuk membiayai proyek-proyek BUMN atau infrastruktur seperti itu. Kalau gitu KB Friends pasti jadi pengen tahu kan, sebenarnya keuntungan berinvestasi di SR tuh apa sih? Bisa di-share mungkin untuk KB Friends? Oke, nah untuk keuntungannya, karena dia adalah salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi pokok dan imbal hasilnya itu dijamin oleh pemerintah. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kuponnya atau imbal hasilnya itu lebih tinggi dibandingkan rate deposito bank-bank BUMN. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik karena untuk sukuk retail ini karena ditujukan untuk warga negara Indonesia individunya, jadi minimum pembeliannya itu relatif terjangkau. Cukup dengan 1 juta rupiah sudah bisa membeli sukuk retail itu. Oke, tadi udah dijelasin pengertiannya apa, keuntungannya apa. Terus KB Friends pengen nih, mau dong invest di SR. Nah, itu tuh kira-kira ada nggak sih SR yang lagi bisa dibeli? Kalau misalkan ada nih Mas Ali, boleh di-share nggak sih SR nomor berapa? Lalu detail informasi produk SR-nya tuh apa? Biar makin yakin nih KB Friends mau beli. Boleh, kebetulan saat ini kita sedang ada masa penawaran untuk SR21. Ada dua tipe untuk SR21-nya ini yang berhubungan dengan maturity-nya. Yang pertama ada SR21T3, which is 3 tahun tenornya. Kemudian SR21T5, which is 5 tahun untuk tenornya. Kemudian untuk range kuponnya untuk SR21 ini ada di sekitar 6,35 sampai 6,45. Dan untuk SR21T5, which is yang tenornya 5 tahun, itu ada di range 6,5 sampai 6,6. Seperti itu. Dan ini untuk minimal pembeliannya? Untuk minimal pembeliannya bisa dengan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah aja sudah bisa dapat kupon yang tadi udah dijelasin sama Mas Ali, cukup kompetitif kalau dibandingkan sama deposito bank BUMN ya. Nah selanjutnya nih, biar nggak lupa deh ya KB Friends ya, itu mau catet. Jadi sebenarnya SR21 ini berarti masa penawarannya itu dari kapan sampai kapan? Biar nggak kelewatan nih, Mas Reza kali ya mau jelasin ya? Boleh. Untuk masa penawaran SR21 ini dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 18 September atau sekitar 3 minggu ya. Nah berarti nanti kalau udah lewat masa penawarannya nih, bisa nggak sih kalau mau diperdagangkan di pasar sekunder? Oh gitu? bisa banget. Jadi selain untuk menawarkan cuan yang menarik dengan prinsip syariah, jadi salah satu keunggulan utama SR21 ini adalah fiturnya dapat diperdagangkan atau di tradable ya, yang sifatnya di pasar sekunder. Jadi setelah untuk fitur tersebut diperdagangkan di pasar sekunder hanya bisa setelah minimum holding period. Itu selama 1 kali pembayaran kupon. Jadi kalau teman-teman ingin diperdagangkan
tunggu sekitar 1 kali pembayaran kupon, yaitu 1 bulan. 1 bulan berarti kalau saya nggak salah nangkep nih ya, mau confirm. Kalau KB Friends sudah beli nih SR, Ya. lalu setelah lewat pembayaran kupon pertama itu sudah bisa diperdagangkan di pasar sekunder Betul sama sekali. KB Friends. Oh, Tepatnya tanggal 11 November. 11 Jadi setelah tanggal 11 November bisa diperdagangkan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih buat KB Friends, ada loh produk SR yang lagi bisa dibeli nih. Ternyata ada si SR021. Nah, misalkan nih bisa di-share nggak untuk KB Friends? Kira-kira biaya yang akan dikenakan itu apa aja sih kalau KB Friends mau mulai investasi di SR021? Baik, untuk biaya yang akan dikenakan untuk pembelian SR21 ini hanya dikenakan 10% PPh dari kuponnya. Jadi tidak terhadap unit pembeliannya, jadi terhadap kuponnya, 10% terhadap kuponnya. Nah, KB Friends, misalkan masih bingung nih, jangan takut. Bisa dicek abis ini kita share langsung simulasi perhitungannya itu kira-kira gimana sih biar KB Friends bisa lebih kebayang lagi. Nah, keuntungannya udah, product knowledge-nya udah, sampai biaya-biayanya juga udah. Berarti yang terakhir nih, kalau bisa di-share sama KB Friends, cara pembeliannya itu gimana sih untuk SR021 ini? Ya, pertama-tama untuk cara pembeliannya, teman-teman bisa menghubungi sales di cabang kami terdekat atau di tim helpdesk kami. Lalu setelah itu teman-teman mengisi form pemesanan yang diberikan oleh sales kami. Lalu terakhir teman-teman harus top up RDN-nya sesuai nominal pembeliannya. Misalnya kalau nominal pembeliannya 1 juta, teman-teman harus transfer di RDN minimal 1 juta. I see. Nah, KB Friends, gimana nih? Udah dapat gambaran kan? Jadi kalau mau opsi investasi yang lain nih, selain saham sama reksadana, ternyata ada yang baru loh di KB Valburi Sekuritas. Buat teman-teman atau KB Friends yang punya pertanyaan lebih lanjut, seperti tadi yang Mas Reza udah jelasin, bisa main ke cabang-cabangnya KB Valburi Sekuritas, bisa dicek di website ya, ada di mana aja, atau bisa juga kontak tim helpdesk KB Valburi Sekuritas. Kalau begitu, sekian dulu ya untuk KBVS Beginner Corner kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.